sahabat semuanya. Sekarang saya berada di Karawang. Kita berdua berada di wisata alam bahari. Dan sekarang, saya ada di hutan mangrove Cilamaya Wetaan. Kondisi mangrove Tangkolak Karawang, lokasi penanaman lindungi hutan di Pantai Tangkolak Karawang. Selain itu, Pantai Tangkolak juga menjadi tujuan wisata mangrove Karawang yang sayang dilewatkan. Apalagi, kawasan mangrove ini tumbuh lebat secara alami. Pohon mangrove dengan variasi spesies berdiri tegak menambah pemandangan hijau di Dusun Tangkolak. Ekosistemnya masih asli, menunjukkan zonasi mangrove yang masih asri dari wilayah terjang ombak hingga pantai. Tempat ini sangat menyenangkan untuk berekreasi dan berelaksasi. Di area mangrove ini, bahkan tersedia trekking road hingga fasilitas wisata lain, seperti warung makan dan toilet. Penanaman mangrove di Pantai Tangkolak Karawang awalnya bertujuan untuk menahan abrasi. Pada tahun 2020 lalu, gelombang besar sempat menerjang Pantai Tangkolak. Peristiwa ini telah menghancurkan destinasi wisata pantai mangrove yang ada. Sepanjang 1,2 km garis pantai rusak berat. Kurang lebih 5 hektar lahan mangrove tenggelam sehingga lebih dari 100.000 pohon mangrove hancur. Banjir rob juga menerjang pemukiman warga. Kerugian finansial akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Analisis perubahan kerapatan vegetasi pada lokasi penanaman lindungi hutan di Dusun Tangkolak. Tingkat kerapatan vegetasi yang terdapat pada lokasi penelitian, yaitu kehijauan sangat rendah, sedang, dan tinggi. Kerapatan vegetasi tinggi mendominasi lokasi penelitian selama 5 tahun terakhir. Perubahan luas kerapatan vegetasi menunjukkan penurunan pada kerapatan vegetasi tinggi dengan luas 4,73 hektare pada tahun 2018 menjadi 4,03 hektare pada tahun 2019. Hal ini terjadi sehubungan dengan peningkatan aktivitas wisata yang berpotensi meningkatkan sampah plastik. Kemudian, luasan kerapatan vegetasi tinggi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 4,67 hektare. Kabupaten Karawang sendiri terletak di pantai utara Jawa yang menjadikannya sebagai tempat strategis. Panjang pantai Kabupaten Karawang yaitu 76,42 km dengan luas pesisir mencapai 1.168 km persegi, lebih dari 2/3 dari luas wilayah seluruhnya. Area ini menempati 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kondisi geografis Karawang yang demikian menimbulkan potensi yang cukup besar pada sumber daya alam yang ada. Karawang menjadi lumbung padi Indonesia sekaligus sumber perikanan tangkap yang melimpah. Masyarakat pesisir Karawang banyak bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Wisata kapal tenggelam hingga hutan mangrove Tangkolak. Abrasi menenggelamkan Pantai Tangkolak. Analisis perubahan kerapatan vegetasi pada lokasi penanaman lindungi hutan di Dusun Tangkolak. Wisata kapal tenggelam hingga hutan mangrove Tangkolak. Keberlimpahan tersebut termasuk juga berlangsung di Dusun Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya. Desa ini memiliki luasan 714,117 hektar. Pesisir yang terhampar luas memberikan peluang perikanan hingga pariwisata. Wisata lainnya ada juga meriam, jangkar, hingga keramik yang merupakan barang muatan kapal. Benda-benda bersejarah yang tersimpan di sini menjadi bagian dari pengembangan wisata bahari. Pemerintah kemudian menjadikan karam kapal tersebut sebagai museum bawah laut benda muatan kapal tenggelam. Selain itu, Laut Tangkolak juga memiliki 6 titik snorkeling dan diving, yaitu Karang Sedulang Besar, Karang Sedulang Kecil, Pulau Pasir, Karang Kapal, dan Karang Bui. Terumbu karang hingga ikan laut berwarna-warni dapat dinikmati dengan jelas dari titik ini. Pengunjung dapat melakukan kegiatan penyelaman dengan menyewa kapal dari penyedia jasa setempat. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak terumbu karang. Menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab semua manusia, khususnya
dalam menjaga terumbu karang untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Sebagai salah satu organisme yang hidup di dalam ekosistem air laut, terumbu karang berasal dari sekumpulan hewan kecil berbentuk seperti tabung yang bersimbiosis dengan sekumpulan alga. Terumbu karang dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu terumbu karang keras hard coral dan terumbu karang lunak soft coral. Bagi kehidupan, manfaat terumbu karang diantaranya merupakan habitat makhluk laut, sumber makanan, peredam gelombang laut, objek wisata bahari dan sebagai bahan baku perhiasan, industri serta obat-obatan. Dilansir tirto.id, beberapa upaya dapat dilakukan dalam menangani kelestarian terumbu karang, yaitu melalui sistem perbaikan dan pencegahan. Beberapa kegiatan perbaikan guna menjaga kelestarian habitat terumbu karang yaitu pencegahan atau menghentikan berbagai kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem tersebut, penerapan bangunan konstruksi yang ramah terhadap ekologi, perbaikan dan penerapan habitat terumbu karang, pembuatan habitat buatan untuk terumbu karang. Beberapa kegiatan pencegahan guna menciptakan habitat terumbu karang dengan baik yaitu melakukan proses mitigasi terhadap perubahan iklim yang mengganggu ekosistem terumbu karang, melakukan perlindungan dan penanganan terhadap pencemaran yang merusak ekosistem terumbu karang. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.